Yang install tapi belum buka, Pak. Ya, coba dibuka. Bisa share screen. Ada yang mau? Gak ada yang mau? Atau belum ada yang menginstal? Ayo, raise hand. Siapa yang mau? Sudah terinstall kan? Belum ya? Berapa? Ini tampilan dari Android Studio-nya ya. Sini ada namanya apa? Menu. Loading, Pak. Menu bar ya. Ini namanya menu bar. Ya, di sini ada file, edit, view, navigate, code, analyze, refactor, build, run, tools, VCS, window, dan help. Ya, jadi ini ruang kerja kita selama 1 semester ya. Jadi kalian harus bisa menggunakan yang namanya Android Studio ya. Ini tools kita yang kita gunain. Ya, di sini ada namanya apa ini namanya? Pelet ya. Ini kayak saya ngajar gak ada orang gini. Pelet. Hidupin videonya aja lah. Kalau gitu. Hidupin videonya biar saya tahu kalian ada di situ. Di absen. Di TLT angkatan 2018 ya, sama 17. Iya, Pak. Yang 2018 berapa orang? TLT. 8 orang, Pak, kayaknya, Pak. Berapa? 8. Siapa itu? Stephen, Pak. Stephen. Iya. 8 orang. Iya, Pak. Katanya 16 orang ya? Enggak ya? 8 ya? Iya. Kalau TLT iya. Banyak juga 16. Kalau multimedia cuma 8 orang, Pak, yang ngambil, Pak. 8 orang ya. Ini Muhyiddin Iya. ya beda TLT orang. 16 ya? Muhinya mana ini? Stephen coba Nyumput, Pak. dihidupin. Berdua sama Fikri, Pak. Saya pengen lihat anak TLT 2018. Kita kenalan dulu ya. Udah pernah lihat saya? Udah kenal saya ya? Apa perlu perkenalan lagi? Nah, itu di mute ya. Di mute. Ada yang berdekatan itu. Ini di rumah semua ya? Fikri mana nih, Fikri? Di lab, Pak. Mana Fikri? Ronaldo di Iya, mana Pak. nih? Posisi di Berdua lab, ini? Pak. Berdua? Iya, Pak. Oh, berdua. Iya, berdua, Pak. Emang kenapa satunya? Satunya buat record, Pak. Jadi biar gampang, Pak. Oh, record. Ini Android Studio-nya juga pakai satu laptop. Apa? Apa, Muhi? Android Studio-nya pakai satu laptop bareng sama Fikri. Oh, ya. Ya, ini saya sudah update Android Studio. Bari, Pak. Itu Apa? Lutfi sama si Danu minta dimasukin, Pak. Belum di ACC. Oh, kenapa dia nggak masuk? Keluar. Nah, enggak, tadi kan si Danu ganti dari HP ke laptop sama lost koneksi katanya, Pak. Ya, nah, cepet aja ya. Nah, ini pelet ini bisa kalian tarik ya ke sini gitu ya. Tuh kalian buat. Misalkan di sini ada Hello First gitu ya. Ini digunain untuk mendesain sebuah aplikasi Android ya. Nah, untuk membuat APK-nya itu biasanya kita klik build
dengan build bundle, terus klik build APK ya. Nanti si Android Studio ini akan membuat sebuah aplikasi yang namanya aplikasi APK. Ya di sini siapa yang sudah bisa membuat program Android Studio? Pakai Android Studio? Tunjuk tangan, raise hand. Saya belum bisa, Pak. Belum bisa ya? Ya, bahasanya kita pakai bahasa namanya bahasa Kotlin dan Java ya. Di sini siapa yang expert Java? Dan Pak. Ya, kita pakai Kotlin dan Java ya, gitu ya untuk codingnya. Jadi kalau kalian mudahnya tadi untuk membuat Android Studio, itu bisa menarik gitu ya. Ditarik aja, kalian mau ngambil gambar gitu ya, dari mana, misalkan dari sampel datanya gitu ya. Nah, ada gambarnya seperti ini gitu ya. Nah, tugas kalian berikutnya, pertemuan berikutnya ya, itu membuat tampilan APK ya. Ya. Itu harus ada, misalkan ada foto kalian, nama kalian ya, tepat tanggal lahir kalian, pokoknya biodata kalian gitu ya. Jadi misalkan kalau diklik APK-nya itu menghasilkan biodata kalian ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kalian buat seperti itu. Ada yang ditanyain nggak? Ya, pakai Android Studio. Ya, buat Punya semangat. saya kayak gini, Pak. Apa? Enggak. Kayak gini punya saya, Pak. Ya, tinggal diupdate aja. Tuh, Ya, itu pakai warna putih ya. Cuman beda tema aja. Saya pakai warna hitam. Tuh. Ya, sama aja sebenarnya. Kalian tinggal diupdate aja. Misalkan kalau belum diupdate, tinggal klik di sini biasanya ada yang namanya update ya. Di sini nih. Ya. Ini sudah terupdate semua ya. Ini Android Studio 4.1 gitu ya. Ya. Semua sudah terinstall ya, punya harus terinstall. Bagi yang nggak menginstal ya, itu artinya nggak lulus mata kuliah saya pastinya. Gitu ya. Jadi tujuan kuliah ini harus bisa buat program pakai Android Studio. Gitu ya. Jadi kan kalian bisa buat aplikasi menggunakan Android Studio. Ya, membuat APK-nya ya. Suara saya terdengar nggak sih? Terdengar, Pak. Jelas. Masuk kok, Pak, masuk. Oke. Terdengar, Pak. Untuk volunteer aja, hari ini ada yang mau mempresentasikan paper yang kemarin. Nggak ada? Tunjuk aja, Pak, kalau nggak ada yang mau. Nggak, saya nggak mau orangnya kayak gitu ya. Ada yang mau? Tik, tik, tik. Kalian sudah jelas ya tugasnya apa untuk pertemuan berikutnya? Ada yang mau ditanyakan? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi kalian buat biodata nggak sabar, Pak. Ya, kenapa? Jadi kita kayak buat aplikasi yang kalau dibuka muncul biodata kita gitu dong? Ya, kayak gitu aja doang ya. Oke. Iya nggak, maksudnya nggak yang lain-lain kan, Pak? Oh, nanti tugas lagi gitu. Nanti saya ajarin untuk kalian bisa buat program, bisa buat aplikasi sederhana gitu ya. Misalkan buat aplikasi startup gitu ya, seperti Tokopedia dan sebagainya gitu ya. Tapi kalian ya dalam sebuah namanya project ya. Jadi kalau digabung-gabung sebenarnya kalian bisa jadi sebuah project. Nah, nanti akhirnya
Nanti kalian akan disuruh buat project ya, untuk nilai UASnya. Nanti dinilai dari saya dan Bu Melvi. Ini saya ajarin dulu cara buat programnya dari awal sampai akhir. Nah, dari tugas-tugas itu, kalian akan bisa membuat sebuah aplikasi secara utuh. Nah, aplikasi pertama yang kalian bisa buat itu adalah biodata diri sendiri. Ya, semenarik mungkin ya. Jadi belum ada yang bisa di tombolnya belum ada yang dipencet sendiri terus keluar gitu ya, menghasilkan apa gitu. 2018 cuman 8 orang ya, bukannya 12 ya kemarin ya. Pada menyerah semua. Cuma 8 emang ya? Yang ngambil multimedia 8 orang kayaknya, Pak. Oh, yang lain ambil yang lain gitu ya? Yang lain ya nggak pada ngambil multimedia, Pak. Oh, jadi total berapa? 18? Kalau yang Telti total ada 16 orang, Pak. 16 orang ya? Lumayan, lumayan. Ya, tugas itu, kalau kalian sebenarnya, ya project itu jadinya bagus, tugas-tugas kalian bagus, ya nilainya kalian pasti ya nilainya minimal E ya. Bahasa Inggris ya, A ya, maksudnya A gitu. Jadi kalau kalian tugasnya kumpul benar-benar bagus dan project akhirnya bagus, ya pasti dipastikan nilainya A ya. Lagi pula cuma 8 orang ya, pasti distribusinya itu merata mungkin ya. Ada yang mau maju? Nggak ada yang mau maju ya? Untuk mempresentasikan? Bagi yang mau maju, saya akan tambah nilai plus 10 di UTS. Hanya menjelaskan paper yang kemarin. Jadi kalau misalkan UTS kalian nilainya cuma 40 tambah 10 jadinya 50 ya. Gitu. Ada yang mau maju? Tinggal share screen aja. Angkat tangan ataupun langsung unmute dan videonya dibuka. Nggak ada yang mau plus 10 di UTS? Maaf Pak, ngapain ya Pak? Tadi saya terputus. Mempresentasikan paper yang kemarin yang dirakum. Plus 10 di UTS. Saya nggak mau menunjuk ya, karena itu harus keaktifan kalian sendiri. Nggak ada nih, saya masukin nih nilainya dulu. Saya kantongin lagi plus 10-nya. Ya dari mata kuliah ini sebenarnya kalian bisa mengajukan misalkan ya lomba-lomba lainnya gitu ya, PKM, ataupun bisa juga untuk mendorong kalian bisa skripsi lulus dengan tepat waktu gitu ya. Bisa buat sebuah aplikasi dengan berbasis Android Studio gitu ya. Kan rata-rata semester berapa nih? Ini pada diem semua, ngerti atau blast atau apa? Gimana ini? Inilah ya, Zoom ya, makanya ya. Oke ya, aplikasinya kalian kirim email ke email saya. Sama ya emailnya ya, satu tugas. Tugas multimedia ke email saya sama.
dikumpul 2 minggu lagi lah, gitu ya. Saya nggak akan memberatkan tugas kalian. Yang penting kalian paham aja, ya, proyeknya selesai. Kalian bisa mencicilnya dari sekarang, gitu ya, mencari-cari, gitu ya. Ya dulu ada yang buat sebuah sistem Internet of Things, gitu ya. Kan perlu tampilan dia pakai Android Studio, ditampilkan grafik, sensor, tegangan, dan harusnya seperti itu. Sebenarnya sih nggak perlu kalian record gitu ya, karena nanti mungkin saya akan berikan di Zoom, di vClass ya, di vClass dan di apa namanya forum kelas ya, gitu ya. Ini pada keluar semua ya? Pak. Keluar apa, Pak? Hah? Ya, itu aja tugasnya ya. Saya nggak mau lama-lama. Ini nggak ada yang mau maju. Yakin? UTS saya itu susah loh. Banyak ini sih, Pak. Banyak saya istilah yang masih baru bagi saya, kayak yang saya tahu itu intinya pendeteksian malware kan. Udah gunain apa sih metode mendalam itu. Pembelajaran mendalam. Cuman masih banyak istilah baru, Pak. Jadi nggak seberapa paham. Kalian cuman membacakan saja ya. Sebenarnya saya kasih nilai plus 10 gitu. Tapi ya nggak ada yang mau berani gitu untuk menjelaskan gitu. Ya, yang penting kan menjelaskan saja gitu. Saya nggak minta nanti saya tanya ya gitu kan, nggak gitu. Ya, anak TELT itu harusnya lebih vokal gitu, harusnya bisa kalau ada nilai gitu embat langsung gitu, kalau ada kesempatan gitu ya diambil langsung gitu, jangan menunggu diambil orang gitu ya. Ya gini-gini aja hidup kita kalau misalkan hanya seperti ini gitu ya. Apalagi anak teknik elektro khususnya konsentrasi TLT ya harusnya harus bisa ya kalau misalnya disuruh jawab saya Pak gitu, tunjuk jari duluan gitu, yang lainnya mundur kita maju gitu ya, biar kalau kena apa-apa kita duluan ya. Oke, nggak ada pertanyaan, udah pinter semua ini ya kayaknya ya, langsung tugasnya oke aja gitu ya. Enak kalau ngajar kayak gini, oke ya, nanti hasil akhirnya oke ya, oke. Belum dicoba, Pak, jadi nggak tahu mau nanya apa. Belum dicoba ya, tapi kalau untuk memprogramnya tahu ya. Tadi ya tinggal kalau kalian kesulitan ya tinggal tarik aja gitu ya. Sekarang cuma tarik aja lah gitu ya. Nah, tugas kalian pertama kan install programnya dengan kalian. Jadi cara build-nya ada yang masih ingat? Gimana caranya? Ada yang mau share screen? Nggak ada ya? Pak, ini kan pakai Java, Pak. Sedangkan saya belum bisa Java ini, Pak. Gimana, Pak? Kira-kira, Kenapa nggak dari awal Java-nya dulu, Pak, baru ke Android Studio gitu, Pak? Saya rasa kalian harus familiar dulu dari tools-toolsnya ke Android Studio ini gitu ya, baru ke Kotlin ataupun ke Java. Sebenarnya kalau udah pinter C++, Python itu udah gampang. Python bisa kan ya? Tapi kan untuk Java lebih susah, Pak, ininya, Pak. Pemrograman setahu saya lebih susah Java daripada Python atau C++. Saya rasa enggak. Saya rasa semua pemrograman itu kalau misalkan kalian bisa, semua bisa. Gitu. Saya rasa sih ya, tapi nanti mungkin yes, Java-nya juga akan saya ajarkan. Gitu ya. Lutfi ya. Ya, Pak. Ya kan saya akan ajarin gitu. Tapi kalian coba untuk familiar dengan Android Studio ini. Gitu ya. Jadi kalau kepepet kalian bisa programnya narik-narik aja nih gitu ya. Ditarik aja gitu. Kalau bisa juga kalian cari-cari codingan Java-nya gitu ya. Gitu ya. Di sini siapa yang sering
Sini siapa yang sering pakai Java? Bisa Belum raise pernah, Pak. hand. Yang bisa Java? Saya belum pernah. C++? C++ juga bahasa dasar, Pak. Kalau Python? Python, Pak. Python paling, Pak. Python? Cuma Python, Pak. Iya. Python? Ya, udah. Iya. Saya pakai Python. Dipa bisa apa Dipa? Kalau di mah jago di C++, Pak. C++. Ya. Apa bedanya Python sama C++ sih? Nggak tahu, dia kan belajarnya dari ini, Pak. Misalnya microcontroller kan pakai C++ bisa ya, Pak. Gitu, Pak. Sebenarnya kalau saya lihat ya, cuma tanda titik koma gitu ya. Python nggak pakai, C++ pakai gitu. Ya, walaupun ada ya write langsung ditulis write sama Python kan gitu. Nah, kalau di Java ya itu ada yang namanya huruf besar, huruf kecil itu sensitif ya. Sama aja kayak C++ gitu ya. Tapi dia terstruktur ya. Nanti yang mana yang besar, mana yang kecil itu ada kata-kata yang harus kita pahami gitu ya untuk mengcoding si Java. Nah, Java ini hampir mirip kayak si siapa? Python ya. Nah, ini program Java. Mirip nggak sama Python? Mirip, Pak. Ya, hampir mirip ya. Hampir mirip. Dia gabungan kayak ada C++, ada ini suka-suka hati dia lah gitu Java. Gitu. Nah, di sini ada concrete gitu ya. Terus ada toolbar ya. Jadi kalian sebenarnya bisa belajar sendiri ya, otodidak untuk membuat program siapa nih? Android Studio menggunakan namanya Java ya. Misalkan kita hapus-hapus dulu semua. Ya, misalkan saya tulis di sini ya, name ya. Misalkan gitu. Nah, di Java-nya kita lihat di sini Java-nya. Dia akan nulis name-nya ya di sini. Itu. Misalkan mau ketik apa ini? Misalkan Rudy ya. Nah, berubah jadi Rudy ya. Nah, saya coba build. Ya, seperti itu ya build-nya ya. Saya skip dulu bentar. Mungkin agak lama. Ini nge-build aja lama ya. Pak. Yuk. Sebenarnya, Pak. Ya. Berarti pada Android Studio ini kita bisa meng-create APK-nya dengan dua cara berarti, Pak. Dengan GUI sama CLI gitu ya. Bisa dengan coding, bisa dengan tools-tools yang ada di menu itu gitu, Pak ya. Ya, sebenarnya Atau ya. Sebenarnya kita bisa pakai C ya. Sebenarnya bisa pakai apa aja gitu. C++, pakai Java, juga ada bahasa pemrogramannya namanya Kotlin gitu ya. Dan juga pakai UI ya. Namanya UI itu human interface-nya itu bisa gitu ya. Jadi tinggal ditarik terus diedit gitu ya. Itu bisa.
Gitu. Kok Android Studio saya kok lama ya? Ya, seperti itu ya. Cara nge-build-nya kalian udah paham ya. Tinggal klik tadi apa? Di build gitu ya, terus dibuat build APK-nya. Gitu. Ini masih terus jalan, belum selesai. Ya. Kalau saya untuk tugas minggu depan ya coba kalian buat apa tadi? Biodata perkenalan. Dikumpul di email saya. Ada pertanyaan? Tanya